Baik, saya akan menjelaskan pengertian monitoring. Monitoring merupakan kegiatan untuk melakukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan. Selain itu, pemantauan merupakan prosedur analisis kebijakan guna menghasilkan informasi tentang penyebab dan konsekuensi dari kebijakan publik. Pemantauan memungkinkan analis untuk menjelaskan hubungan antara operasi kebijakan dan hasil-hasilnya. Pemantauan bermaksud memberikan pernyataan yang bersifat penandaan dan oleh karenanya terutama berkepentingan untuk menetapkan permisik faktual tentang kebijakan publik, sementara permis faktual dan permis nilai selalu berubah, dan fakta serta nilai itu hanya rekomendasi dan evaluasinya yang tegas didasarkan pada permis nilai. Sekian. Peran monitoring. Monitoring berperan sebagai metodologi di mana metodologi ini adalah ilmu-ilmu atau cara yang digunakan untuk memperoleh kebenaran. Jadi, monitoring memainkan peran metodologi yang penting dalam analisis kebijakan. Ketika situasi masalah timbul saat transformasi tindakan, kebijakan menjadi informasi tentang hasil kebijakan melalui monitoring. Situasi masalah tersebut ditransformasikan melalui perumusan masalah ke dalam suatu masalah kebijakan. Monitoring setidaknya memakai 4 fungsi dalam menentukan analisis kebijakan. Yang pertama, kepatuhan. Monitoring bermanfaat untuk menentukan apakah tindakan dari para pelaku kebijakan sesuai dengan standar prosedur yang dibuat oleh para legislator. Yang kedua, pemeriksaan. Monitoring membantu menentukan apakah sumber daya dan pelayanan tepat sasaran. Yang ketiga, akuntansi. Monitoring menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk melakukan akuntansi atas beberapa perubahan setelah pelaksanaan kebijakan publik. Yang keempat, ekspansi. Monitoring mengumpulkan informasi untuk menerangkan hasil kebijakan publik yang berjalan dengan baik. Saya akan menjelaskan tentang tujuan dari monitoring. Adapun tujuan dari monitoring yaitu pertama, menjaga agar kebijakan yang sedang diimplementasikan sesuai dengan tujuan dan sasarannya. Dan yang kedua, dapat menentukan kesalahan sedini mungkin sehingga mengurangi resiko yang lebih besar. Dan yang terakhir yaitu ketiga, yaitu melakukan tindakan modifikasi terhadap kebijakan apabila hasil monitoring mengharuskan untuk itu. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan kelompok saya, yaitu jenis-jenis monitoring. Setidaknya ada 4 jenis-jenis monitoring, yaitu yang pertama, kepatuhan atau compliance adalah jenis monitoring untuk menentukan tingkat kepatuhan implementer terhadap standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Selanjutnya yang kedua, pemeriksaan atau auditing adalah jenis monitoring untuk melihat sejauh mana sumber daya dan pelayanan sampai kepada kelompok sasaran. Kemudian yang ketiga, akuntansi atau accounting adalah jenis monitoring untuk mengkalkulasi perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi setelah diimplementasikannya suatu kebijakan. Kemudian yang keempat, eksplanasi atau explanation adalah jenis monitoring untuk menjelaskan adanya perbedaan antara hasil dan tujuan. Monitor atau pengawasan sekaligus pemantauan membutuhkan data dan informasi sebagai bahan untuk melakukan penilaian terhadap proses implementasi kebijakan. Data dan informasi tersebut bisa didapat melalui metode, antara lain, yang pertama yang saya akan jelaskan itu metode dokumentasi. Metode dokumentasi bisa didapat melalui laporan kegiatan seperti laporan tahunan, semester, atau bulanan. Yang kedua, metode survei. Seperangkat instrumen pertanyaan disiapkan sebelum melakukan survei. Tujuannya untuk menjaring data dari
pemangku kebijakan terutama kelompok yang akan ditujui. Yang ketiga, metode observasi. Metode observasi lapangan mengamati data empiris di lapangan dan bertujuan untuk lebih meyakinkan dalam membuat penilaian tentang proses dari kebijakan. Yang keempat, metode wawancara. Pedoman wawancara yang menanyakan berbagai aspek yang berhubungan dengan implementasi kebijakan perlu dipersiapkan. Yang kelima, metode campuran. Metode campuran itu menggabungkan dengan berbagai metode yang ada di atas sebelumnya, yaitu dokumentasi, survei, dan observasi. Dan yang terakhir, fokus group discussion. Melakukan pertemuan dan diskusi dengan para pemangku kebijakan yang bervariasi. Dengan cara ini demikian, maka berbagai informasi yang lebih valid akan dapat diperoleh melalui cross-check data dan informasi dari berbagai sumber. Yang kedua, pendekatan monitoring. Don mengidentifikasi ada 4 jenis pendekatan dalam melakukan monitoring. 1. Akuntansi sistem sosial adalah pendekatan monitoring untuk mengetahui perubahan kondisi sosial yang objektif dan subjektif dari waktu ke waktu. Yang kedua, eksperimen sosial adalah pendekatan monitoring untuk mengetahui perubahan sosial yang terjadi dalam suatu kelompok eksperimen dengan cara membandingkan dengan kelompok kontrol. Yang ketiga, akuntansi sosial adalah pendekatan monitoring yang berusaha untuk mengetahui hubungan antara masukan, proses, keluaran dan hasil dan dampak. 4. Sistem riset dan praktik adalah pendekatan monitoring yang menerapkan komplikasi perbandingan dan pengujian secara sistematis terhadap hasil-hasil implementasi kebijakan publik di masa lampau. Adapun pendekatan dalam monitoring tersebut akan dimengerti dari 2 istilah utama, yakni 1. Jenis-jenis pengendalian. Pendekatan pemantauan dapat berbeda dalam pengendaliannya, kontrol atas tindakan kebijakan. Hanya 1 pendekatan, yakni eksperimentasi sosial yang secara langsung mengontrol masukan dan proses kebijakan. Pendekatan yang lain mengontrol masukan dan proses dapat menentukan setelah tindakan beberapa banyak variasi hasil kebijakan yang merupakan akibat dari masukan dan proses. Dibandingkan dengan faktor eksternal, extraneous, yang tidak secara langsung berkaitan dengan tindakan kebijakan. 2. Jenis-jenis informasi yang dibutuhkan. Pendekatan pemantauan dapat pula berbeda menurut informasi yang mereka perlukan. Beberapa pendekatan, yakni eksperimentasi sosial dan auditing sosial, mengharuskan dikumpulkannya informasi baru. Akuntansi sistem sosial dapat saja tidak membutuhkan informasi baru semacam ini, sedangkan sintesis riset praktek mendasarkan diri sepenuhnya pada informasi yang tersedia saja, tidak susah menggali data.